Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang masih mempertemukan kita dalam ibadah Raya Minggu Online pada tanggal 6 September 2020 pada pagi hari ini. Tuhan sungguh baik sudah menyertai kita semua anggota jemaat. Walaupun kita hanya masih beribadah dari rumah saja, namun tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, sudah menyertai kita dalam setiap aktivitas kita hari lepas hari. Tuhan sudah memimpin dan menyertai kita. Dan sudah saatnya kita kembalikan rasa syukur kita pada pagi hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai dengan mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian penyembahan yang berkata, Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita katakan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Doa pembukaan dipimpin oleh Bapak Adrianus Bayang. Ya, mari sidang jemaat, saya bawa kita dalam doa pembuka. Tuhan Allah Bapa, kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas buat anugerah penyertaan-Mu terhadap hidup kami sepanjang minggu yang telah lewat. Tuhan telah memberi kami kesempatan pada pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami lebih jauh Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, agar kami layak untuk memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami Tuhan, dari awal hingga berakhirnya Tuhan, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Sertai kami yang terlibat dalam kegiatan pada pagi hari ini Tuhan, baik MC, singer, pemain musik maupun operator slide. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar kami semua dapat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami buka jam doa kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Adrianus Bayau yang sedang memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali memuji Tuhan di dalam buku nyanyian kemenangan iman kita yang terdapat di dalam nomor 84, Laksana Sungai yang Mengalir. Damai dan sentosa dari Allahku, yang laksana sungai yang mengalir terus. Damai yang sempurna dan mulialah, makin mengalirlah makin dalamnya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damai genap penuh. Dua. Dalam tangan Tuhan ku dilindungkan, musuh dijauhkan, takut hilanglah. Sibuk dan keberatan tak mengganggulah, karena ku terlindung dalam tangannya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damai genap penuh. Tiga. Semua kesukaan dan pencobaan dibiarkan Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan sepenuhnya kami berserah, kelak dapati Dia tinggal setia. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damai genap penuh. Puji nama Tuhan. Baik, kesempatan berikut kita akan bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang.
Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita akan berdoa dan saya akan pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami di pagi ini untuk melayani Tuhan, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Tentunya Bapa kami berdoa, mohon kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dalam segenap kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan sudah menopang kami menjalani hari-hari yang sudah kami jalani sejak hari pertama sampai pada penghujung minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Tentunya Bapak kami berdoa untuk pelayanan badan pengurus jemaat. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau Tuhan menolong, menyertai mereka, memberkati segala program dan rencana yang telah mereka atur. Baik dari ketua BPJ sampai kepada anggota-anggotanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menolong. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu Bapa, yang boleh Tuhan percayakan untuk dilayani oleh badan pengurus jemaat. Tuhan memberkati, baik anggota-anggota jemaat yang tergabung di komunitas perkarya, perkawan, pemuda-pemudi, remaja, sekolah minggu, dan anak-anak balita. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan menolong. Tuhan menyertai mereka, Tuhan melingkupi mereka. Terutama Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, ataupun mereka yang bekerja sebagai karyawan honorer, mereka yang bekerja sebagai karyawan perusahaan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau Tuhan memberkati. Bahkan juga berdoa untuk anggota jemaat yang bekerja sebagai petani, pengusaha, baik kontraktor dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang telah memberkati mereka dengan pekerjaan-pekerjaan itu, kami percaya bahwa Tuhan jugalah yang akan menopang mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan baik, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh atasan mereka untuk mereka kerjakan. Kami tetap berdoa juga buat anggota jemaat yang oleh karena pandemi corona ini mengalami pengurangan, baik mereka yang bekerja terutama di perusahaan. Kami berdoa biarlah Engkau juga Tuhan Yesus menolong mereka, sehingga mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan kembali sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki. Selain di bidang perusahaan maupun juga mungkin di tempat-tempat lain ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak kami yang dalam masa pendidikan mereka, baik yang di perguruan tinggi, baik di SMA, baik di SMP, SD, TK, playgroup, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari jenjang yang paling tinggi sampai yang paling rendah, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Mengingat di masa pandemi ini Tuhan, kebanyakan anak-anak kami belajar dari rumah. Tentunya Tuhan kami mohon semua fasilitas yang dipakai dapat menunjang pendidikan mereka, sehingga mereka tidak ketinggalan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan yang mereka pelajari, sebagaimana yang mereka lakukan saat mereka tetap muka belajar dengan guru-guru. Tentunya guru-guru yang mengajar, berikanlah mereka hikmat, sehingga mereka dapat memberikan pelajaran yang baik. Bahkan juga tutorial dalam pendidikan yang mereka ajarkan sungguh dapat dipahami oleh anak-anak kami walaupun mereka belajar di rumah. Dan segala tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kepada anak-anak didik, mereka juga dapat menjawabnya dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan Yesus yang turut campur tangan menyertai. Terima kasih Bapak. Berdoa juga buat anggota jemaat Tuhan yang lanjut usia, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tentunya kami sangat mengasihi mereka. Itu sebabnya kami juga berdoa dan mendukung mereka ke dalam doa kami dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga Tuhan menolong mereka, memberkati mereka ya Tuhan dalam masa tua. Kami tidak sempat sebut satu persatu nama-nama mereka. Dimanapun mereka berada saat ini, mari Tuhan lawati mereka Bapa. Tuhan lawati mereka jamah. Jikalau mereka mengalami kondisi kurang sehat oleh karena fisik
yang makin menurun. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Engkau juga Tuhan berikanlah kekuatan buat mereka. Di saat mereka merasa kesepian, Tuhan hadir sebagai sahabat yang sejati menopang mereka. Di saat mereka merasa duka cita, Tuhan berikanlah mereka sukacitamu. Bahkan juga Tuhan, di saat mereka mengalami kemunduran secara rohani, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri mereka menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka, pengharapan mereka yang selalu tertuju kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga Bapak, kami berdoa buat pemerintah negara kami Republik Indonesia. Berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kerja, berdoa juga untuk para gubernur, para wali kota, bupati, camat, petinggi, dan seluruh unsur pemerintahan yang ada, dari pusat sampai ke desa-desa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan, wakil Allah, memerintah di mana kami berada. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah mereka dapat melaksanakan roda pemerintahan ini sesuai dengan petunjuk yang daripada Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mengangkat mereka, dan Tuhan yang telah menetapkan mereka. Dan kami percaya, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka mengatur suasana dalam negara kami Republik Indonesia ini, baik dari peringkat pusat sampai ke setiap desa-desa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa secara khusus untuk pemerintah dan juga Menteri Kesehatan, mengingat global saat ini mengalami kondisi yang tidak menentu oleh karena COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menolong pemerintah yang ada, terutama pemerintah-pemerintah di setiap garda depan, baik di kecamatan-kecamatan, bahkan juga pemerintah-pemerintah yang ada di kabupaten. Biarlah kabupaten yang mereka di mana mereka berada, mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, kompak adanya. Kami rindu Tuhan Yesus, COVID-19 ini beransur hilang. Mengingat Tuhan Yesus saat ini COVID-19 makin melonjak, banyak warga yang terpapar dengan COVID. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi Menteri Kesehatan, terutama para dokter, medis, para perawat di rumah sakit yang secara khusus menangani pasien-pasien positif COVID-19. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan tolong mereka. Segala kelengkapan-kelengkapan yang mereka perlu, baik kelengkapan APD mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua kelengkapan itu dapat disiapkan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan, sehingga warga, bahkan juga mereka yang terlibat secara langsung sebagai yang menangani pasien-pasien COVID ini, sungguh dapat terjaga dan tidak tertular dengan COVID-19. Mengingat beberapa waktu yang lalu sekitar 100-an sudah para dokter yang meninggal oleh karena terpapar dengan COVID-19. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa menyertai, sehingga para dokter, para medis yang ada terutama di Kabupaten Kutai Barat ini tetap selalu terjaga, tetap selalu terlindungi oleh karena campur tangan Tuhan yang sungguh nyata adanya. Berdoa untuk dokter-dokter yang secara khususnya Dr. Eri Sarudin yang bersama dengan dokter-dokter lain, kami juga serahkan Dr. Erana dan juga dokter-dokter lain yang memang dari gereja yang terlibat secara langsung di rumah sakit menangani pasien-pasien ini. Dr. Bobby kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong. Berdoa juga untuk perawat-perawat yang ada di kalangan kami Bapak, yang juga secara langsung terlibat dalam menangani pasien-pasien, baik pasien umum bahkan juga pasien-pasien yang terdeteksi dengan COVID-19. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan turut campur tangan menolong, sehingga mereka tetap selalu terhindari dari tertular COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk tim gugus percepatan penanganan COVID-19 di Kutai Barat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu,
Semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, kami juga mohon supaya Tuhan berikanlah mereka kekompakan, sehingga setiap rencana yang mereka lakukan sungguh dapat mengantisipasi menyebarnya dan beredarnya COVID-19 di antara warga yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini ya Tuhan Yesus. Secara khusus Bapak kami yang ada di Ngenyan, di Kampung Ngenyan Asa, kami dikagetkan dengan salah satu warga dari Merimun yang berdomisili di Ngenyan terpapar dan positif COVID-19. Kami tentunya Bapak, Kampung Ngenyan Asa masuk ke zona merah. Kami mohon supaya Tuhan dapat menolong, dapat mencegah penyebaran COVID di antara warga yang ada di Kampung Ngenyan Asa ini. Supaya warga yang ada di Kampung Ngenyan Asa ini sungguh-sungguh dapat melaksanakan himbauan dari pemerintah. Baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan juga atas himbauan dari pemerintah kampung. Kami mohon supaya Tuhan Yesus mereka yang terpapar dengan pasien COVID-19 yang kemarin juga sudah dipanggil Tuhan, kami mohon supaya mereka dapat mengisolasi diri. Mereka dapat melakukan isolasi diri mandiri dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan keluar selama beberapa waktu ke depan sebelum dilakukan tes dari pihak rumah sakit untuk mengantisipasi menyebarnya COVID-19, terutama di Kampung Ngenyan Asa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tentunya Bapak segala hal yang kami gumuli ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa ya Bapak pada kesempatan ini untuk warga gereja yang dalam bulan ini, dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau Tuhan turut campur tangan, memberkati dengan bertambahnya usia kelahiran mereka ya Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka dapat menjalaninya, mereka boleh bertambah 1 tahun lagi usia hidup mereka, itu adalah oleh karena pertolongan dari Tuhan. Memberkati mereka Bapa, dan biarlah mereka menyadari dan menyerahkan seluruh kehidupan mereka seanteronya hanya kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Dengan bertambahnya usia pernikahan mereka, makin bertambah dewasalah mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kerinduan kami Tuhan, mereka boleh mempertahankan hubungan rumah tangga mereka. Bukan hanya untuk saat ini, tetapi kami berharap hanya mautlah yang memisahkan mereka, sebagaimana janji nikah yang telah mereka lafazkan di antara satu dengan yang lain di saat mereka disatukan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Demikian juga kami berdoa Bapa untuk persembahan-persembahan yang akan kami berikan kepadamu untuk mendukung kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan. Memberkati Bapa, tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberi, baik itu untuk kas umum, baik itu untuk pembangunan, baik itu juga untuk kegiatan-kegiatan lain dalam penginjilan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Memberkati usaha jemaat-Mu, memberkati Bapa, sehingga tingkap-tingkap langit boleh Tuhan buka dan curahkan berkat buat mereka, sehingga kami boleh menikmati berkat dari Tuhan senantiasa. Karena janji Tuhan, kalau kami memberi, maka Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami berdoa untuk kelanjutan kegiatan ibadah kami pada hari ini. Kami mohon biarlah Engkau Tuhan memberkati, baik yang memimpin puji-pujian dan firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan, Tuhan memberkati. Biarlah kegiatan selanjutnya, termasuk perjamuan suci yang akan kami buat, laksanakan. Semuanya itu sungguh-sungguh hanyalah untuk pengagungan kami akan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Demikianlah harapan serta doa kami yang tidak sempurna. Karena doa ini kami naikkan dengan penuh syukur, mohon berkat pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti mana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kembali kepada MC. Baik, terima kasih buat Bapak Gembala Sidang yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan kembali di dalam buku nyanyian Kemenangan Iman kita nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh dua. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar. Karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. 3. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman. Buah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah dijalankan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami segenap sidang jemaat Tuhan, sehingga pada minggu ini kami dapat memberikan persembahan kami. Bila Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan, baik persembahan biasa, persembahan persepuluhan, persembahan syukur. Tuhan memberkati setiap anggota jemaat yang sudah memberikan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda dalam kehidupan kami, segala usaha kami, apapun pekerjaan kami, aktivitas kami, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah diberikan dan menyerahkan sisa ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang berkata, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai
kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kembali kita katakan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. pada hambanya, persilakan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena Tuhan Engkau sungguh baik adanya, sudah menyertai seluruh rangkaian dalam peribadatan kami, dan sampai saat ini ya Tuhan, kami tetap selalu ada dalam perlindungan dan pengawalan-Mu. Kini waktunya Bapa untuk kami mau belajar firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa, dari awal, pertengahan sampai selesai. Biarlah firman-Mu sungguh dapat menguatkan iman percaya kami untuk tetap setia mengiringi Tuhan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa roh jahat, roh-roh dunia yang cuma mengintimidasi kami untuk tidak dapat menerima firman-Mu dengan baik, kami tolak, kami tengging segala kuasa itu dalam nama Yesus Kristus. Dan kami istiharkan Bapa, biarlah tempat ini, suasana dari surga boleh turun ke atas kami masing-masing, sehingga kami boleh menikmati lawatan Tuhan dengan penuh sukacita. Doa ini kami naikkan dengan penuh syukur, mohon berkat pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman hidup itu. Haleluya. Semua kita katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, minggu ini kita akan belajar kembali lanjutan dari 7 jemaat yang menjadi wahyu dari Rasul Yohanes tatkala ia dibuang ke Pulau Patmos. Bersama-sama dengan saya kita membuka Alkitab dalam kitab Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan Bapak Ibu boleh mengiringi pembacaan di dalam hati. Ayat 12 firman Tuhan berkata demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua.
Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, melalui pembacaan ini saya ingin membawa kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Pergamus, jemaat yang dipuji dan ditegur. Sekali lagi, Pergamus, jemaat yang dipuji dan ditegur. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita lebih jauh belajar firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita mengenal tentang kota Pergamus ini secara ringkas. Nah, Bapak Ibu, kota Pergamus ini terletak di pinggir sungai Kaikus. Kaikus kira-kira 50 mil, di sebelah utara kota Smyrna. Pada beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kota Smyrna gitu ya. Nah, perlu saya katakan bahwa ketujuh kota di Asia Kecil ini berada di benua Turki ataupun di negara Turki gitu ya. Dan kota Pergamus ini terletak sekitar 50 mil di sebelah utara kota Smyrna. Dan itulah ibu kota kerajaan Atulus ya, Raja Atulus telah mewariskan kerajaannya kepada kerajaan Romawi, yaitu pada tahun 133 sebelum Kristus lahir. Jadi kota Pergamus diserahkan kepada Raja Atulus yang mewarisinya dan menyerahkannya kepada kerajaan Romawi pada tahun 133 sebelum Kristus lahir. Nah, Bapak Ibu, kota Pergamus ini semakin bertambah penting sehingga disebutkan sebagai ibu kota di Asia Kecil. Disebut sebagai ibu kota di Asia Kecil dan juga sering disebut juga sebagai kota yang termasyhur di Asia Kecil. Nah, kota Pergamus ini merupakan kota sebagai pusat kebudayaan Yunani, Bapak Ibu. Sebagai pusat kebudayaan Yunani dan mempunyai sebuah perpustakaan dengan 200.000 buku-buku yang ada di dalamnya. Di Tenggarong waktu saya kuliah hanya sekitar 6.000-an buku, judul buku yang ada. Nah, di kota Pergamus ini disebut sebagai sebuah pusat kebudayaan Yunani yang memiliki kurang lebih 200.000 buku-buku yang ada gitu ya. Nah, perpustakaan itu didirikan oleh Raja Omenes dan kemudian hari diruntuhkan oleh Khalif Omar. Nah, saya tidak akan menceritakan bagaimana Khalif Omar meruntuhkan perpustakaan yang didirikan oleh Raja Omenes ini. Nah, Bapak Ibu, kota Pergamus ini juga penting secara keagamaan. Kota Pergamus ini selain dia sebagai pusat perdagangan, kota masyhur, ia juga merupakan sebuah kota dalam pengembangan agama. Nah, di sana terdapat kuil-kuil, Bapak Ibu, rumah-rumah ibadah, kuil-kuil untuk dewa-dewi. Nah, kuil itu dipakai untuk menyembah dewa. Dewa yang paling utama di Pergamus itu adalah dewa Asklepios.
Asklepios. Nah, bagi warga di sana, dewa Asklepios disebut sebagai dewa kesembuhan. Dewa kesembuhan. Dan lambang untuk dewa Asklepios ini adalah tanda ular. Tanda ular ya. Nah ini. Nah suatu ketika kalau ada orang sakit yang mau berobat, maka mereka diizinkan untuk tidur semalam di dalam kuil, di mana dewa Asklepios ini ada gitu ya. Nah tentunya di dalam kuil ini Bapak Ibu banyak sekali ular, karena memang tadi lambangnya adalah ular, sehingga di dalam kuil dewa ini banyak sekali ular-ular jinak gitu ya. Nah dikatakan orang-orang yang sakit yang mau berobat mereka diizinkan tidur dalam kuil ini Bapak Ibu. Nah pada malam hari kalau ular menjamah mereka, maka dikatakan mereka akan sembuh dari penyakit yang mereka alami. Mereka akan sembuh dari penyakitnya. Oke. Selain itu Bapak Ibu, dewa Asklepios ini juga disebut sebagai Asklepios juru selamat. Oke. Sebagai Asklepios juru selamat. Nah tentunya bagi orang Yahudi Bapak Ibu dan juga kita sebagai orang Kristen, ular itu melambangkan iblis gitu ya. Kita tahu Adam dan Hawa yang dibujuk sampai mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden itu adalah oleh karena bujukan rayu dari iblis, yaitu yang disebut sebagai si ular itu. Nah ular itu melambangkan iblis Bapak Ibu. Lalu istilah juru selamat di dalam kamus orang Kristen hanya dipakai untuk pribadi Yesus Kristus. Dialah sang juru selamat itu sendiri. Nah selain itu Bapak Ibu, Pergamus ini sangat mementingkan penyembahan kepada Kaisar Romawi. Dan untuk keperluan itu tersedia sebuah kuil khusus untuk tempat penyembahan, pengagungan mereka bagi dewa ataupun bagi Kaisar Romawi yang ada pada waktu itu. Dan kalau kita lihat di dalam pembacaan tadi, Tuhan Yesus berkata bahwa kota Pergamus adalah tempat iblis bertakhta. Dengan kata lain bahwa iblis bekerja dengan leluasa di kota Pergamus karena ada penyembahan-penyembahan yang menyimpang. Kekafiran itu merajalela terjadi di kota Pergamus ini. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kita lihat kembali itu sejarah singkat tentang kota Pergamus. Nah sebagai pendahuluan dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita lihat dikatakan bahwa Alkitab dan sejarah gereja Bapak Ibu tidak menyatakan bagaimana jemaat di Pergamus dimulai. Dan siapa yang mula-mula memberitakan Injil di sana gitu ya, di kota Pergamus ini. Namun kita lihat di dalam pembacaan tadi, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya melalui penglihatan Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai dia yang memakai pedang. Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah itu dia Yesus, juru selamat kita ya, sebagai orang Kristen. Nah Bapak Ibu, pedang itu adalah lambang gitu ya, perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sama dengan firman. Firman itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Baik itu firman yang dibukukan Alkitab yang kita pegang, pedang yang adalah perkataan Kristus itu juga mendatangkan kehidupan dan juga kematian. Firman, pedang bisa mendatangkan kehidupan dan juga bisa mendatangkan kematian. Nah bagi orang-orang percaya kepada Kristus, perkataan itu mendatangkan kehidupan kekal. Sekali lagi, bagi orang yang percaya kepada Kristus, perkataan pedang itu adalah kehidupan kekal. Sedangkan bagi orang yang menolak Yesus, pedang ataupun perkataan itu mendatangkan kematian. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, perlu saya jelaskan bahwa pedang itu sesungguhnya menggambarkan kuasa Kristus itu sendiri untuk menghakimi. Rupanya jemaat di Pergamus ini terlibat dalam dosa yang sangat kental. Dengan kata lain bahwa di kota Pergamus terjadi kekafiran yang meluas.
Tuhan Yesus menghakimi jemaat di Pergamus karena jemaat itu membiarkan dosa diam di antara mereka, Bapak Ibu. Diam di antara mereka, termasuk di kalangan orang-orang Kristen pun. Mereka membiarkan, mereka membiarkan iblis bekerja. Dan kita tahu bahwa kota Pergamus itu adalah kota di mana taktanya iblis tinggal gitu ya. Dan itu sebabnya Tuhan katakan bahwa Dia menghakimi jemaat, orang-orang percaya di Pergamus karena jemaat itu membiarkan dosa diam di antara mereka. Memang Bapak Ibu tidak semua orang-orang percaya di Pergamus itu percaya kepada ajaran-ajaran sesat, kepada bidat-bidat. Nah, di dalam pembacaan kita tadi kita menemukan tentang ajaran Biliam dan juga ada ajaran yang kita lihat tadi selain Biliam ada juga pengikut Nikolaus gitu ya. Itu adalah ajaran-ajaran bidat yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Dan ini yang dibiarkan oleh jemaat-jemaat yang ada di Pergamus ini. Sekali lagi, tidak semuanya percaya kepada bidat atau melakukan bidat itu, tetapi mereka telah membiarkan ajaran sesat itu, ajaran yang tidak benar itu di dalam jemaat itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan datang untuk menghukum guru-guru palsu. Itu dengan pedang yang di mulutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, secara lebih fokus lagi saya ingin mengajak kita belajar tentang apa sih isi surat yang dituliskan oleh Kristus kepada jemaat di Pergamus ini. Nah, secara khusus pada ayat yang ke-13 dan selanjutnya Bapak Ibu, kita menemukan paling tidak ada 4 hal. Ada 4 isi surat yang dituliskan oleh wahyu yang dituliskan oleh Yohanes, oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini. Yang pertama, kita melihat bahwa Kristus memberi perhatian. Maksudnya Bapak Ibu bahwa jemaat yang ada di Pergamus adalah jemaat yang selalu ada dalam perhatian Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan tidak pernah memalingkan perhatiannya kepada mereka. Ini yang kita alami di sini, yang kita tahu. Bahkan juga Tuhan memperhatikan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh jemaat di Pergamus ini, Bapak Ibu. Dan saya percaya apapun kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini, Tuhan yang berjanji selalu ada, itu benar. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri, karena Dia adalah Alfa Omega. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu, isi surat di dalam pembacaan kita, di mana selain Kristus memberikan perhatiannya kepada jemaat dan keadaan jemaat di kota Pergamus ini, Kristus juga memuji tentang keteguhan iman mereka. Walaupun mereka berada di tengah-tengah taktanya iblis, dengan kata lain bahwa tingkat kekafiran, kemesuman itu luar biasa di kota Pergamus ini Bapak Ibu, karena di sana ada pusat penyembahan dewa-dewa. Di sana ada pusat penyembahan Kaisar Romawi. Tetapi Tuhan tetap memuji keteguhan iman orang-orang percaya yang ada di Pergamus ini. Kita lihat di dalam pembacaan kita tadi kita menemukan engkau berpegang kepada namaku. Engkau berpegang kepada namaku. Artinya bahwa dalam setiap kondisi yang dialami oleh orang-orang Kristen di Pergamus ini, mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Mereka tetap selalu berpegang kepada namanya. Artinya bahwa dalam situasi apapun, mereka sanggup mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Walaupun mereka mengizinkan penyembahan-penyembahan, dewa-dewa, kekafiran terjadi di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka menunjukkan keteguhan iman mereka mengiringnya akan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Barangkali kita tidak seperti jemaat di Pergamus gitu ya. Mungkin kita sudah melupakan Tuhan, sudah mengalihkan perhatian kita, melupakan Tuhan lalu kepada perhatian yang lain. Tetapi di dalam pembacaan kita, Kristus menemukan bahwa jemaat di Pergamus ini, mereka masih berpegang kepada namanya. Dan yang kedua kita temukan di situ dikatakan, engkau tidak menyangkal aku. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan,
Tidak seperti Simon Petrus ya, yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali gitu ya, sampai ayam berkokok. Tetapi jemaat di Pergamus ini Bapak Ibu, walaupun mereka mengalami himpitan, walaupun mereka mengalami kesulitan-kesulitan, mempertahankan iman yang mereka miliki di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang menyembah kepada berhala, dewa-dewa, dan juga Kaisar Romawi. Tetapi mereka tetap teguh Bapak Ibu, tidak menyangkal akan nama Tuhan. Mereka mempertahankannya dengan kesungguhan hati. Ini yang perlu kita belajar dari jemaat Pergamus. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah taktanya iblis Bapak Ibu, sarangnya iblis, tempat pelacuran, tempat kemesuman terjadi, tetapi orang-orang Kristen di sana tetap mempertahankan iman mereka dan mereka tidak menyangkal Yesus Kristus. Kita lihat Bapak Ibu isi surat yang keempat di dalam pembacaan kita. Sesungguhnya Kristus berseru supaya mereka yang ikut dalam penyembahan berhala, supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Ini juga mungkin anjuran Tuhan bagi kita pada saat ini. Kalau ada anggota-anggota jemaat Tuhan yang belum bertobat secara maksimalnya, untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ini adalah waktu dan kesempatannya bagi kita untuk bertobat. Jangan sampai Tuhan datang kedua kali baru kita mau bertobat. Tuhan, jemaat Tuhan, kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, dia bukan datang untuk menyatakan karunia-Nya, tetapi dia datang untuk menghakimi. Orang yang percaya yang setia dibawanya masuk ke dalam kekekalan. Mereka yang tidak setia, mereka akan dibuang ke tempat perapian yang menyala-nyala. Di lautan api Bapak Ibu bersama dengan iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh. Ada beberapa janji berupa rahmat yang besar bagi orang-orang yang menang dalam pembacaan kita ini. Secara khusus dalam jemaat di Pergamus. Ada dua istilah yang Tuhan janjikan sebagai berkat rahmat bagi orang-orang yang menang. Tentunya mereka yang mempertahankan iman, yang tidak menyangkal akan nama Yesus. Yang pertama dikatakan mereka akan diberikan mana yang tersembunyi. Mereka akan diberikan mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi itu adalah firman Tuhan yang tidak sama dengan ajaran Bileam yang menyesatkan orang-orang Israel gitu ya. Lalu makan persembahan, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yesus adalah roti yang benar, roti hidup. Orang-orang kafir di Pergamus telah memenuhi jiwa mereka dengan agama yang palsu dan rahasia-rahasia yang tersembunyi dari kerajaan Babel. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, bagi mereka yang mempertahankan iman mereka, tetap dalam kesucian, tidak menyangkal iman mereka, apapun kesulitan yang mereka hadapi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, maka mereka akan diberikan oleh Tuhan mana yang dari surga, mana yang tersembunyi, yang memang disiapkan oleh Allah, oleh Yesus Kristus bagi mereka yang mempertahankan imannya. Yang kedua Bapak Ibu, janji berupa berkat yang besar bagi orang-orang yang percaya. Selain mana yang tersembunyi, yang kedua Bapak Ibu, yang disiapkan oleh Kristus bagi mereka yang percaya, yaitu batu putih. Batu putih. Nah, yang di atasnya tertulis nama baru. Nah, ada beberapa penafsiran Bapak Ibu mengenai pengertian tentang batu putih ini. Yang pertama, dikatakan batu putih itu diberikan kepada orang yang setelah dihakimi ternyata tidak bersalah lalu dibebaskan dari tuduhan. Jadi mereka diberikan batu putih sebagai tanda bahwa mereka bebas dan tidak bersalah. Lalu yang kedua Bapak Ibu, batu putih itu juga diberikan kepada laskar yang pulang dari medan perang dengan membawa kemenangan. Nah waktu mereka bertempur Bapak Ibu, mereka pulang membawa kemenangan, lalu batu putih itu diberikan kepada laskar-laskar, tentara-tentara yang ikut dalam peperangan, yang memenangkan peperangan itu. Lalu yang ketiga, batu putih itu juga diberikan kepada orang yang telah memperoleh kemerdekaan penuh, serta menjadi warga negara yang merdeka. Nah ini ya, mungkin dia adalah contoh warga negara asing gitu ya. Nah setelah dia urus memenuhi persyaratan yang ada, lalu ditetapkan sebagai warga negara gitu ya. Nah pada waktu ia ditetapkan sebagai warga negara,
maka ia diberikan batu putih sebagai tanda bahwa ia telah memperoleh kemerdekaan penuh serta menjadi warga negara yang merdeka. Kalau selama ini mungkin karena dia sebagai warga negara asing ditindis gitu ya. Tapi setelah ia mendapatkan status sebagai warga negara, maka ia mendapatkan kemerdekaan sebagai warga negara yang sungguh-sungguh merdeka. Lalu yang keempat, penafsiran juga menyebutkan bahwa batu putih itu juga digunakan apabila ada dua sahabat yang berpisah dan mungkin mereka tidak akan berjumpa lagi. Jadi sebagai kenang-kenangan barangkali ya. Jadi batu putih itu diberikan. Satu si A pegang, satunya si B pegang. Karena mereka akan menjalani perpisahan yang mungkin tidak akan bertemu lagi. Jadi batu putih itulah sebagai tanda bahwa mereka dulu pernah bertemu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa makna batu putih di dalam pembacaan kita? Menurut beberapa penafsiran. Nah, yang pertama dikatakan sebagai tanda dibebaskan dari tuduhan, alias dibenarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, orang yang percaya itu adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Orang-orang yang sudah dilepaskan dari tuduhan tatkala ia mengakui akan dosanya kepada Tuhan. Diperbaharui, dosanya ditebus, dosanya disucikan oleh Tuhan, dan ia mendapatkan pembenaran yang sesungguhnya dari Tuhan. Yang kedua, sebagai tanda kemenangan atas dosa. Kalau selama ini mungkin ia berada di bawah kongkongan dosa, di bawah pengaruh dosa, sebagai hamba dosa. Tetapi pada waktu ia percaya kepada Kristus, Kristus memerdekakan dia, Kristus memenangkannya atas dosa. Dengan kata lain bahwa pada waktu ia menerima Kristus sebagai Tuhan, maka pengaruh dosa itu sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain bahwa kemenangannya sudah ia dapatkan di dalam Kristus oleh karena kekuatan kuasa Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, makna lain dari batu putih, selain sebagai tanda dibebaskan dari Tuhan, sebagai tanda kemenangan atas dosa oleh kuasa Roh Kudus. Yang ketiga dikatakan bahwa sebagai tanda kemerdekaan yang menjadi warga negara kerajaan Allah, yaitu surga. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, yang dapat menjadikan kita sebagai warga kerajaan Allah, itu adalah pribadi Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat kita. Bukan Arkepios, dewa yang disembah oleh warga Pergamus, tetapi Yesus Kristus, dialah Sang Juru Selamat kita. Dialah yang akan memerdekakan kita dan menjadikan kita sebagai warga kerajaan surga. Yang keempat, Bapak Ibu, batu putih itu sebagai tanda persahabatan, yaitu dengan nama kita tertera di atas separuh batu yang Yesus pegang, dan nama Yesus di atas separuh batu yang kita pegang. Dengan kata lain bahwa di atas batu itu separuhnya nama Yesus dan separuhnya nama kita. Masing-masing pegang. Saya pegang yang satu dan Yesus pegang satu. Artinya bahwa kita adalah sahabat Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak disebutnya sebagai seorang musuh, sebagai seorang hamba, tapi dia menyebut kita sebagai sahabat. Artinya apa? Bahwa batu putih itu melambangkan tentang persahabatan kita dengan Kristus Yesus yang telah mengangkat derajat kita dari hamba dosa, menjadikan kita sebagai hamba Allah yang dimerdekakan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya pesan firman Tuhan dalam pembacaan kita ini jelas, yang berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Artinya Bapak Ibu, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita mempertahankan kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus sampai kekal. Jangan berubah, jangan menyangkali namanya. Apapun kesulitan yang kita alami sebagai orang yang percaya, pertahankanlah itu. Sehingga pada saat Kristus datang nanti,
mana yang tersembunyi akan Ia berikan kepada kita. Batu putih juga akan Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan, kita boleh diberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang Pergamus, jemaat yang dipuji dan jemaat yang ditegur. Mereka dipuji oleh karena mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Mereka ditegur oleh karena mereka membiarkan ajaran bidat, ajaran sesat, ajaran Biliam menyelinap masuk di antara mereka. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa, untuk warga jemaat-Mu yang ada di Ngenyan Asa ini. Jadikan kami sebagai warga Pergamus rohani yang dipuji oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh memiliki etikat yang baik, mempertahankan iman kami, mengiringi Tuhan apapun kondisi yang terjadi. Kesulitan-kesulitan yang kami alami dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami dapat kami pertahankan dan tidak menyangkali Tuhan. Tuhan Yesus, hamba sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh dapat menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lanjutkan untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini. Sebagaimana yang telah kita sepakati bahwa minggu pertama setiap awal bulan akan kita laksanakan bersama-sama. Baik, sebelum kita lebih lanjut masuk dalam acara sakramen perjamuan kudus ini, mari kita datang dulu kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik sudah menyertai kami untuk belajar firman-Mu, dan kini waktunya Bapa kami akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami, yaitu melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kami melakukan perintah Tuhan. Kami serahkan acara kami dari awal, pertengahan sampai selesai dalam sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan yang mendahuluinya. Doa ini kami naikkan dengan penuh syukur dan membuka sakramen perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saya akan membacakan satu nas firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-32. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia.
Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, ini merupakan bagian firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk kita laksanakan sebagai orang-orang yang percaya tatkala kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita bacakan ini, kalau kita lihat sejarah bangsa Yahudi, terutama yang tinggal jemaat di Korintus, mereka melakukan perjamuan itu dengan cara mereka yang salah. Itu sebabnya di dalam pembacaan kita ini Bapak Ibu, Paulus menegur mereka dan mengingatkan mereka bagaimana seharusnya mereka melakukan sakramen perjamuan kudus itu. Bukan seperti mereka melakukannya di saat pesta-pesta, tetapi mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk mengenang kembali peristiwa pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan kita tadi kita diingatkan, sebelum kita menerima perjamuan Tuhan ini, baik roti dan juga anggur, kita diingatkan supaya mengoreksi diri kita sendiri. Supaya pada waktu kita menerima roti dan anggur yang kita makan yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan itu tidak mendatangkan kelemahan-kelemahan, sakit dan kematian kepada kita. Itu sebabnya firman Tuhan dengan tegas katakan, kalau ada dosa dan salah yang kita buat, yang belum kita akui, yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, inilah waktunya untuk kita melakukannya. Kita mau supaya pada waktu kita menerima roti dan anggur itu nanti, sungguh-sungguh yang kita terima itu adalah berkat untuk kebutuhan rohani kita mengiring akan dia. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita ambil waktu sejenak, kita diam, kita berdoa di dalam hati mohon pengampunan dari Tuhan. Kalau ada dosa dan salah yang kita lakukan yang tidak berkenan kepadanya. Mari kita mulai. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sadar Bapa, kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Manusia yang tidak pernah luput dari melakukan kesalahan. Entah itu melalui perkataan kami, entah itu melalui sikap, pergaulan kami, entah itu melalui pikiran kami ya Bapa. Jikalau kami telah berbuat salah kepadamu ya Bapa, kami mohon ampun darimu ya Tuhan. Ampuni kami Bapa, kami menyesal kalau kami telah berbuat dosa dan salah terhadap-Mu. Jikalau kami juga telah berbuat salah terhadap sesama kami manusia, entah itu terhadap istri kami, suami, terhadap anak-anak, keluarga, sanak saudara, teman, sahabat, Bapa Surgawi kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Kami tidak mau Bapa di saat kami menerima perjamuan Tuhan ini, menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, kami mengalami kesakitan, kelemahan-kelemahan, kami mengalami kematian. Itu sebabnya Bapa kami datang kepadamu mohon ampun, mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa, dan hanya oleh darah Kristus Yesuslah yang dapat menyucikan kami, menguduskan kami, dan mentahir dan melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib. Engkau mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa dan salah-salah yang telah kami perbuat. Kami terima pengampunan yang Engkau berikan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mempersiapkan roti dan anggur yang sebentar akan kita makan dan minum bersama-sama. Mari saya berikan kesempatan untuk kita mempersiapkannya. Namun sementara kita mempersiapkannya, mari saya ajak kita untuk menyanyikan pujian dari Kemenangan Iman nomor 48A, Yesus mencurah darahnya. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan
roti dan cawannya, roti dan anggur, silakan dipersiapkan. Sementara itu kita nyanyikan lagu ini, Kemenangan Iman nomor 48A, Yesus mencurah darahnya. Yesus mencurah darahnya dengan kelimpahan. Naap yang berdosa olehnya boleh disucikan, boleh disucikan, boleh disucikan. Orang berdosa olehnya boleh disucikan, boleh disucikan, boleh disucikan, boleh disucikan. Orang berdosa olehnya boleh disucikan. Bapak Ibu bersama-sama dengan saya, mari kita angkat cawan, roti. Kita angkat roti, kita pegang roti bersama-sama, dan dengarkanlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Bersama-sama dengan saya kita pegang cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk menanggung segala dosa dan salah yang telah kami perbuat. Tentunya Bapa, kami percaya hanya Tuhanlah satu-satunya Tuhan kami. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Kami tidak akan menyangkali nama-Mu. Kami akan tetap setia mengiringi Tuhan dan melakukan perintah Tuhan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang kedua kali. Kuatkan dan teguhkan iman jemaat-Mu Bapa, mengiringi Tuhan. Apapun kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang Kristen, jangan biarkan iman kami koyah. Jangan biarkan kami menyangkali nama-Mu Tuhan Yesus. Ajarkanlah kami menjadi pribadi yang siap pikul salib sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman percaya kami, teguhkan keyakinan kami.
untuk selalu berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, menanggung segala dosa dan salah kita, yang telah menebus kita dari pasar dosa dan melayakkan kita di hadapan Bapa. Mari saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 202. Aku telah tertebus. Kita nyanyikan lagu ini, ayat 1 dan refnya. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu, oleh karena Kristuslah yang menyebabkan kita ditebus. Ku bernyanyi dengan kaum ketebusan, jiwaku diberi perhentian. Tidaklah rasa syak, hanya ku soraklah, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tahtanya. Ku tertebus demi darahnya. Ref. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tahtanya. Ku tertebus demi darahnya. Puji Tuhan, kita tertebus oleh darah Kristus yang mati di Golgota menggantikan kita. Mari Bapak Ibu kita akhiri seluruh rangkaian sakramen perjamuan kudus dengan doa syukur, dan saya akan pimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sudah menyertai seluruh rangkaian sakramen perjamuan kudus boleh kami laksanakan dengan penuh pertolongan dari Tuhan. Mungkin yang kami buat ini merupakan sebuah hal yang terus kami lakukan setiap minggu pertama setiap bulan. Mengingatkan kami betapa kami harus bersyukur pengorbanan Kristus yang terjadi terhadap kami, buat kami. Mengingatkan kami untuk terus melaksanakan perintah Tuhan, memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai datang kembali. Kuatkan iman percaya kami, teguhkan panggilan kami, pengharapan kami. Mampukan kami untuk melaksanakan kewajiban, tanggung jawab kami yang telah Tuhan amanahkan. Biarlah setiap kami sebagai orang-orang yang percaya boleh memberitakan Kristus yang mati, Kristus yang adalah juru selamat, satu-satunya, tidak ada duanya, yang telah diutus oleh Bapa menjadi juru selamat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan hadir, Tuhan menyertai kami dari awal sampai selesai. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan ini, kami lakukan semata-mata hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa ini kami naikkan dengan penuh syukur dan sekaligus menutup sakramen perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Sakramen perjamuan kudus boleh kita selenggarakan dengan baik. Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan dan kita sudah mengikuti prosesi perjamuan suci. Tuhan Yesus memberkati kita semua anggota jemaat yang ada di dalam jemaat kita, jemaat GKI Ngenyanasa. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dan kita akan kembali memuji Tuhan dengan satu pujian yang berkata, sampai akhir hidupku. Doa penutup berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kembali kita katakan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku. Pada hambanya persilakan. Rasaku berharap, ini aku berserah
Kerinduan kami Bapa sebagai anak-anak ketebusan-Mu, kami mau setia Bapa sampai akhir hidup kami. Tentunya kami mohon kekuatan dan kemampuan dari Tuhan Yesus menopang kami, sehingga apa yang menjadi doa kami melalui pujian ini sungguh-sungguh dapat terrealisasi ya Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau setia. Kami tidak mau menyangkali nama Tuhan. Dan kami mau menyebut nama Tuhan selalu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, Engkau sudah menopang seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir dengan keadaan baik. Biarlah semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami panjatkan, persembahan yang boleh kami berikan, firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama, dan perjamuan kudus, perjamuan suci yang boleh kami peringati kembali. Tuhan Yesus tolong kami Bapa, biarlah semuanya ini menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan meninggikan akan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu mari arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengawalan, penuntunan serta pemeliharaan Roh Kudus, kiranya akan menjaga kita, mendapatkan kita sempurna adanya, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Sejak saat ini sampai kekal, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, atas nama Badan Pengurus Jemaat, tentunya menyampaikan terima kasih kepada pengurus Perkarya yang terlibat dalam pelayanan pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di minggu ini dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk petugas pada minggu yang akan datang, seperti mana jadwal yang kita sering buat bahwa minggu depan tanggal 13 September 2020 kami percayakan kepada pengurus perkawan yang akan handle kegiatan dalam ibadah kita pada minggu yang akan datang. Sekali lagi kami percayakan kepada pengurus perkawan untuk mengatur anggota-anggota yang akan terlibat dalam pelayanan pada minggu yang akan datang. Selanjutnya, kami perlu sampaikan himbauan kepada seluruh warga GKI yang ada di Ngenyan Asa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan dengan ketat. Sekali lagi,
mengingat Kampung Ngenyan Asa dalam minggu ini Bapak Ibu, saya boleh katakan masuk zona merah. Karena beberapa waktu yang lalu di Kampung Ngenyan Asa ada pasien positif COVID-19 yang memang beliau sebenarnya berasal dari Kampung Merimun, tetapi berdomisili di Ngenyan Asa. Dan waktu beliau sakit, beliau tinggal di Ngenyan. Dan tentunya ini merupakan awasan bagi kita semua sebagai warga GKI untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Kita tidak boleh bermain-main dengan COVID-19 ini yang tidak bisa kita lihat dengan mata kasat kita. Oleh karena itu, kami mengharapkan himbauan dari pemerintah, baik himbauan dari pemerintah kampung dapat kita laksanakan dengan baik ya. Kalau kita keluar, mari pakai masker. Kalau kita lihat ada saudara kita, siapa saja yang kita temukan yang tidak pakai masker, tolong tegur mereka. Ya, kita tidak mau seperti yang dilaksanakan di DKI Jakarta gitu ya. Yang tidak pakai masker disuruh bayar denda. Oke, kalau tidak mampu bayar denda, disuruh nyapu jalan. Kalau tidak mau nyapu jalan, disuruh masuk baring dalam peti mayat. Dan lagi masuk dalam mobil jenazah bersama dengan keranda yang ada di dalam. Nah, kita tidak mau seperti yang ada di Jakarta, ibu kota Jakarta, tetapi mari kita sama-sama lah sadar diri supaya secepatnya COVID-19 ini berlalu dan tidak ada lagi lonjakan pasien yang positif COVID-19. Perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa pada waktu pasien kemarin dibawa ke rumah sakit dan hasil swab bahwa beliau positif, tetapi warga yang menghantar memaksa untuk membawa pulang. Nah, yang kita takuti mereka yang membawa paksa pulang itu. Takutnya mereka positif lalu mereka berkeliaran di Kampung Ngenyan Asa. Nah, oleh karena itu mari kita tetap melaksanakan himbauan pemerintah dengan ketat ya. Nah, tadi kemarin sudah ada himbauan dari pemerintah kampung untuk mengisolasikan diri, terutama bagi warga yang ada di RT 4 dan juga RT 10. Karena memang disitulah titik di mana pasien COVID itu kemarin tinggal. Jadi untuk itu kami berharap supaya kita memperhatikan himbauan pemerintah dan mari kita melaksanakan himbauan tersebut dengan protokol kesehatan yang ditetapkan dengan ketat ya. Pakai masker, cuci tangan, jangan menghadiri kegiatan-kegiatan yang jumlahnya banyak seperti itu ya di keramaian-keramaian umum. Baik, itu yang perlu kami sampaikan. Ibadah kita tetap kita laksanakan di rumah sampai nanti pada saat kondisi aman dan mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah di gereja, baru kita akan melaksanakannya. Tentunya nanti kami dari BPJ akan menyampaikannya lewat pengumuman seperti ini. Demikian beberapa pengumuman dan himbauan yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan mari kita terus berdoa supaya COVID-19 ini tidak akan terus berkelanjutan sampai akhir tahun. Kita berharap ya dalam bulan September ini lonjakan COVID di Kutai Barat sudah nggak ada dan kita bisa masuk dalam zona hijau seperti itu ya. Kita doakan bersama-sama. Demikian pengumuman dan himbauan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Buah roh bertambah sepenuh, perkenankan Tuhan, ada damai puji lagu, ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh.